Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Mindawati, salah satu mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2023 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Kali ini saya ingin memaparkan modul teori belajar dan pembelajaran untuk kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 yang merupakan salah satu tugas dari pelaksanaan PPG kali ini. Pertama-tama saya akan memaparkan sedikit peta konsep dari teori kegiatan belajar 1. Nah, dalam teori kegiatan belajar 1 ini kita akan sedikit belajar tentang teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik kita akan belajar tentang definisi, kita belajar tentang pendapat para ahli dan kelemahan serta implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu pula dengan teori kognitif yang mana terdiri dari definisi dan juga pendapat para ahli serta implementasinya. Pengertian belajar menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, sebagai salah satu contohnya seperti seorang siswa sedang belajar membaca Al-Quran dan dapat menunjukkan perubahan perilakunya bahwa siswa tersebut mampu membaca Al-Quran dengan baik. Menurut teori ini, ternyata pembelajaran adalah proses pemberian stimulus atau input yang dilakukan oleh guru yang diikuti oleh respon atau output dari siswa. Nah, stimulus adalah apa aja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya cara perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan pengertian dari respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Dalam teori behavioristik, stimulus dan respon itu harus bisa diamati dan diukur dengan tujuan agar perubahan tingkah laku itu bisa dilihat. Adapun teori belajar behavioristik menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Edward Lee Thorndike, yang mana menurut Thorndike ini belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Nah, respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Dapat digambarkan seperti berikut. Stimulus menghasilkan sebuah respon dengan adanya sebuah penguatan dalam sebuah proses. Teori belajar menurut Watson bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang harus diukur dan diamati. Sedangkan teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon itu bersifat lebih tetap. Tidak hanya itu, ada lagi pendapat menurut Skinner yang mana bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, penguatan itu sangat penting. Penguatan positif tentunya diberikan dalam bentuk pujian, dukungan, atau hadiah dengan tujuan untuk menguatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tapi sebaliknya, jika penguatan negatif yang diberikan itu dapat melemahkan hubungan antara stimulus dan respon.
Ternyata ada kelemahan teori belajar behavioristik, salah satunya. Pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar secara kompleks dan ternyata kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa serta tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan. Jadi lebih cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Nah, negatif reinforcement ini cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Lalu, bagaimana aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran? Nah, dalam teori behavioristik ini, pertama adanya pemberian ulangan atau tes, kemudian adanya proses pengulangan materi, setelah itu ada juga pemberian stimulus, pemberian hukuman dan hadiah, pemberian hadiah atau hukuman yang harus dilakukan secara variatif, dan juga pemberian apersepsi. Teori kognitif. Nah, pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu adalah bahwa teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Salah satu para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar dengan teori kognitif harus melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bila digambarkan bahwa teori kognitivistik yaitu terdiri dari stimulus, respon, dan proses berpikir. Yang mana teori kognitif ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitivistik menurut para ahli, pertama, menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, perbedaan usia anak akan mempengaruhi perbedaan daya pikir atau kekuatan mentalnya secara kualitatif loh, sehingga tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 macam. Ada tahap sensori motor yang berawal dari usia 0-2 tahun, ada tahap preoperasional yaitu usia 2-7 atau 8 tahun, ada juga tahap operasional konkret dari usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, dan juga ada tahap operasional formal yaitu dari usia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Lalu teori belajar kognitif menurut Brunner yang mana bahwa proses belajar itu akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Sedangkan menurut David bahwa teori belajar kognitif itu dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi loh. Nah, dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Lalu dimensi keduanya menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada yang meliputi fakta, konsep, generalisasi. Teori belajar menurut Jen yaitu bahwa belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat belajar itu tergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Nah, hierarki belajar itu diantaranya pertama, belajar tanda sinyal, belajar stimulus respon, belajar merangkai tingkah laku, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Lalu apa aja sih aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran? Nah, yang pertama itu, belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu loh, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Tidak hanya itu, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Siswa
siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel ya. Nah, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif, seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kegiatan belajar 2. Nah, kegiatan belajar 2 ini kita akan belajar tentang teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Pengertian belajar menurut teori humanistik bahwa belajar itu berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya memanusiakan manusia. Itulah teori humanistik. Lalu apa sih teori belajar menurut para ahli humanistik? Nah, pertama, menurut Rogers, bahwa belajar yang sebenarnya itu tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik ya. Nah, oleh karena itu, menurut teori belajar humanistik bahwa motivasi belajar harus bersumber pada peserta didik. Lalu menurut Arthur Combe, bahwasanya guru itu harus memahami perilaku peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan yang ada pada peserta didik. Lalu menurut Abraham Maslow, bahwa ia mengatakan bahwa manusia dan perhatian belajar anak akan tumbuh jika ia pelajari sesuai dengan kebutuhannya. Lalu menurut pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar, bahwa belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya loh. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Roger mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Nah, belajar secara partisipasif jauh lebih baik dengan pengarahan diri sendiri. Belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik loh dan tahan lama, dan kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan. Lalu aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran yang pada intinya adalah berpusat pada siswa ya, dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Menggunakan metode-metode pembelajaran yang mendorong refleksi diri dan pemahaman pribadi. Nah, kali ini kita akan beralih ke teori konstruktivisme ya. Lalu apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, ternyata teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Nah, kalau kita gambarkan bahwa teori konstruktivisme ini lebih menekankan kebebasan peserta didik untuk membangun pengetahuan untuk peserta didik. Lalu bagaimana sih proses mengkonstruksi pengetahuan? Nah, menurut von Galsworth bahwa mengemukakan ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan. Yang pertama, kemampuan mengingat. Yang kedua, kemampuan membandingkan. Lalu yang ketiga, tentunya kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Bagaimana sih proses belajar menurut teori konstruktivistik ini? Nah, ternyata proses belajar jika dipandang dari pendekatan konstruktivistis bahwa bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran struktur kognitifnya.
Tidak hanya itu, kegiatan belajar akan lebih dipandang aspek prosesnya dibandingkan dengan aspek perolehan pengetahuannya dari fakta-fakta yang terlepas-lepas ya. Kemudian peserta didik pun akan aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi peran seorang guru itu hanya membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa akan berjalan dengan lancar. Nah, menurut Lev Vygotsky bahwasannya konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam satu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa inteligensi manusia itu berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Bahkan, Vygotsky pun berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang loh. Nah, kali ini kita akan mengetahui aplikasi dari teori belajar konstruktivistik tersebut. Pertama, apa aja? Yaitu proses pembelajaran itu harus menggunakan pendekatan student-centered. Yang kedua, proses pembelajaran itu tidak terlalu berorientasi kepada hasil loh, tetapi diorientasikan kepada proses bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Lalu yang ketiga, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mempergunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir. Guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Guru harus menghindari pola pembelajaran yang memberikan tekanan kepada siswa. Guru pun harus membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Tidak hanya itu loh, guru juga harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber tidak terbatas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori belajar sosial. Apa itu teori belajar sosial? Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Yang mana teori ini mendasari pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berlaku. Wah, teori belajar sosial ini lebih kepada peniruan atau imitation dan juga pemodelan ataupun modeling. Yang mana ini berdasarkan sudut pandang teoritis Bandura. Aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Pertama, seorang guru harus memberikan contoh yang baik ya. Lalu yang kedua, kita sebagai seorang guru harus bisa menentukan model, karakteristik model baru diperhatikan karena akan mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, mengamati. Dan yang kelima, reinforcement bukanlah syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran loh, karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang harus terus-menerus diperkuat. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.